Sikap sempurna berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mister cek dulu suaranya Mister kedengeran? Dengar ya, jelas ya. Udah bagus semuanya. Masker, Mas. Ambil masker. Oke, kita langsung ke semuanya. Ini. Apakah ini paket A-nya? Sudah mendapatkan ini belum anak-anak? Sudah. Ya. Betul ya ini ya? Latihan soal tema 7. Kemarin tema 6 sudah. Kita hari ini tema 7. Harapannya Mister besok ada Zoom lagi. Jadi kita bahas tematik matematika sama pelajaran yang dirasa sulit apa bahasa Jawa. Boleh. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa boleh. Oke, sudah? Sudah. Sudah siap? Ya. Oke. Sudah. Kita bahas bersama-sama terlebih dahulu. Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, yuk konsentrasinya. Nomor 1 kita bahas bersama-sama dulu. Latihan soal tema 7. Bentar. Nah, latihan soal tema 7. Kita silang karena tidak ada uraian. Jadi besok kalian mengerjakan juga nggak ada uraian. Enak, sudah ada jawabannya. Setiap kali kalian nanti mengerjakan salah, juga salah. Oke ya, siap ya. Nomor 1. Siap. Tidak ada yang berisik, tidak ada yang chat, kita konsentrasi dulu. Nanti Mister kasih kesempatan kalian menyapa temennya. Tapi kita konsentrasi dulu hari ini. Siap ya? 1. Indonesia adalah negara yang memiliki kebudayaan yang beragam karena memiliki A. Satu suku, Ribuan suku. B. Ribuan suku, C. Banyak undang-undang, D. Lautan yang luas. Yang mana jawabannya? Kata kuncinya adalah memiliki banyak. Kata kuncinya adalah beragam. Nah, beragam itu berarti apakah satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Jadi jawabannya yang B. Apa yang betul? Aku. Ini mah gampang. PPKN. Baru PPKN. Yuk, selanjutnya nomor 2. Ini juga gampang. Bineka Tunggal Ika mempunyai arti. Ini sering keluar ini, hati-hati ya. Bineka Tunggal Ika mempunyai arti berbeda-beda. Ya, gampang ya. Oke. Ada lagi nomor 3. Keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia tidak perlu dijadikan masalah, justru merupakan salah satu titik-titik. Ini juga sering keluar. Kan juga di ulangan harian Kekayaan bangsa. Kekayaan bangsa. Ini sering keluar loh ya. Enggak di kelas 4, enggak di kelas 5. Dulu Mister di kelas 5 juga menemuin ini. Nah, Mister mau tanya dulu, kekayaan keberagaman di Indonesia itu meliputi keberagaman apa aja? Selain suku bangsa, yang beragam itu apa lagi? Siapa yang tahu? Mister kasih tahu satu contoh. Keberagaman rumah adat. Yang agama. Keberagaman suku. Sudah, suku sudah. Nih, sudah. Agama sudah, Dimas tadi udah nyebutin. Keberagaman hobi. Keberagaman hobi boleh. Keberagaman kalau ada getuk, ada makanan tradisional. Ada lagi yang pakai keris, ada yang pakai mandau,
Pakaian adat. Keris kok Pak. Pakaian adat. Keris. Terus habis itu ada mandau. Alat senjata Senjata tradisional. senjata tradisional apalagi ada kebaya, ada Pakaian tradisional. pakaian tradisional, apalagi keberagaman apalagi. Mister ulangi. Ada agama, ada hobi, ada pakaian adat, ada senjata tradisional. Apalagi? Ada rumah adat. Itu loh. Rumah adat tadi sudah. Terus apa lagi? Acara Ada saman. tarian. Tarian adat. Bagus. Nah, itu adalah keragaman. Keragaman yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Orang Jawa berbeda tentunya dengan orang Sumatera, dengan orang Sulawesi, orang Papua. Nah, dengan adanya keberagaman, apakah kita diperbolehkan untuk menghina? Tidak. Pakaianmu jelek, pakaianku bagus. Apakah boleh seperti itu? Enggak, justru malah menjadi kekayaan bangsa. Dengan adanya keberagaman, kita jadi bangsa yang kaya akan budaya. Nah, itu jawabannya di nomor 3. Bagus. Nomor 4. Salah satu penyebab banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia adalah nih. Kata kuncinya adalah banyaknya suku bangsa. Penyebabnya apa? Indonesia memiliki ribuan pulau. Ayo, hati-hati nih. Ini apa nih? Indonesia memiliki ribuan pulau. Jalu. Indonesia memiliki ribuan pulau. Ada yang lain? Jawabannya yang lain. Ribuan pulau. Siapa yang sependapat dengan jawaban Jalu? Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Cung. 1. Cuma 1 aja? 2, 3. Good. Jawabannya adalah Indonesia memiliki ribuan pulau. Kenapa? Ada yang bisa memberi alasan? Kenapa? Jangan Banyaknya suku bangsa karena Indonesia itu terletak di antara pulau-pulau yang berbeda. Mister mau tanya, pulau yang satu dengan pulau yang lain itu dipisahkan oleh apa? Lautan. Betul. Sudah tahu ya? Dipisahkan oleh lautan. Makanya suku yang satu dengan suku yang lain itu berbeda-beda. Soalnya apa? Dipengaruhi oleh apa? Pulau tersebut atau kemajuan peradaban pada suatu pulau tersebut. Contohnya, kalau yang di Pulau Jawa, kenapa kok Pulau Jawa lebih maju daripada pulau yang ada di wilayah timur? Karena yang pertama ibu kota Indonesia terletak di Pulau Jawa. Jawa. Di mana ibu kota Indonesia? Jakarta. Jakarta letaknya di Pulau Jawa. Nah, itulah salah satu yang menyebabkan keragaman keragaman suku bangsa, mohon maaf, sehingga banyak terjadinya suku bangsa yang lainnya. Tetapi kita tidak boleh menghina tadi, justru itu menjadi suatu kekayaan. Nomor 5. Terus nih, sudah di bawah ini yang bukan merupakan bagian keragaman di Indonesia adalah tadi sudah kita bahas, yang bukan yang mana? bendera bangsa. Bendera bangsa. Suku bangsa betul? Bukan. Tidak. Enggak, suku bangsa merupakan keragaman? Iya. Ya, bangsa merupakan keragaman? Iya. Ya, bendera merupakan keragaman? Tidak. Agama merupakan keragaman? Iya. Yes. Hati-hati, yang bukan adalah bendera. Bendera kita adalah bendera apa? Indonesia merah Bendera putih. Ini pelajaran kelas 1 nih. Atau bahkan TK, pengenalan bendera. Kelas 4 udah, kelas 4 mau naik kelas 5 udah bisa. Nomor 6, suku terbanyak penduduknya di Pulau Indonesia, suku terbanyak penduduknya di Indonesia adalah suku apa? Jawa. Makanya Jawa memang suku kita. Ada yang di luar, oh iya, kelas kita ada yang di luar Jawa? Ada yang luar suku Jawa siapa? Jawa semua? Ada yang dari Jakarta atau ada yang dari Sunda? Arka. Ya? Arka dari Jakarta. Arka dari Jakarta, berarti Betawi. Ada yang dari Kalimantan? Ada. Berarti nanti suku Dayak. Oh iya, tadi aku. Nah, nomor 7 gampang lagi. Oh iya, Mister mau tanya, Sunda itu di mana? Sunda.
Itu di Kalimantan. Hehehe. Sunda di Jakarta. Kalimantan. Sumatera. Jawa Barat. Jawa Barat. Sunda itu Jawa Papua. Barat. Batak di mana yo? Sumatera. Batak itu yang Horas. Itu. Sumatera Batak itu Barat. punya danau yang terbesar di Indonesia. Wah. Danau Toba. Danau Toba, betul. Di mana itu Danau Toba? Dari kata S. Sumatera. Sumatera mana? Barat. Utara. Selatan. Utara. Utara. Toraja di mana? Toraja dari Kalimantan. Kalimantan. Sulawesi Selatan. Oh. Selatan. Nah, Violeta di mana? Sumatera Selatan. Sulawesi Selatan. Dah, ini nanti Mister kirim di grup biar kalian buat belajar juga. Nih, jangan lupa Sunda Jawa Barat. Kumaha damang? Itu. Kalau Batak, Horas. Wah, macam mana pula kau tidak? Nah, kayak gitulah pokoknya. Toraja misalnya belum bisa apa ya Toraja. Belum pernah menemui teman-teman yang dari sana. Nah, nomor 7 yuk, suku Asmat dan suku Dani berasal dari? Ada yang tahu? Papua. Papua ya, gampang ya. Suku Asmat terkenal dengan apanya, ayo? Rumah Honai. Nah, ya, rumahnya betul. Ada lagi? Betul. Rumah Honainya betul. Ada lagi? Kerajinannya berupa apa? Kalau alat musiknya tifa. Yes, good. Kalau suku Asmat itu terkenal karena seni ukirnya atau kerajinan ukir, perak pahat. Jadi pohon itu diukir jadi patung-patung itu. Nah, suku Asmat terkenal dengan apa namanya ukirannya. Suku Dani juga berasal dari Papua. Nah, itu. Nomor 8. Ini yang masih apa namanya? Di mood atau di apa namanya? Ini Di Minahasa. Ini boleh dihidupin loh ya, suaranya boleh dihidupin. Suku Minahasa. Suku Minahasa. Nomor 8. Itu Suku di bawah ini yang tidak berasal dari Kalimantan, di Pulau Kalimantan. Suku Minahasa. Suku mana? Suku Minahasa. Siapa yang sependapat dengan jawaban Jalu? Suku Minahasa. 1, bagus. 2, 3. Nah, siapa yang tidak sependapat dengan jawabannya Jalu tadi? Yang nggak sependapat, Mister, aku nggak sependapat. Aku pengennya suku Banjar. Aku pengennya suku Dayak. Ada? Nah, yang betul adalah suku Minahasa. Yes. Ini adalah suku yang berasal dari Minahasa itu di Sulawesi. Ambil sih sebelah. Nomor 9. Suku Minahasa itu di Sulawesi ya. Nomor 9. Gaya dapat mengubah benda dia menjadi bergerak. Contohnya, ini IPA nih, gampang nih. Kebanyakan Bola berarti ketika tangkap. diam menjadi bergerak. Yang mana? Yang pertama, bola berhenti ketika ditangkap. Bergeser ketika didorong. Bergeser ketika didorong. Jawabannya ya B. Diam jadi bergerak. Kalau A itu apa? Itu bergerak menjadi berhenti. Jadi diam. Jadi diam. Kalau yang C, ayo apa nih? Kayu menjadi abu ketika dibakar. Berubah bentuk. Nah, terus yang D, air menjadi panas ketika dimasak. Perubahan. Jadi panas ketika dimasak. perubahan. Perubahan suhu. Kimia menjadi Perubahan suhu. Tapi ini biasanya untuk nomor yang jawaban D itu hanya pengecoh aja. Nomor 10. Sandi memukul kaleng bekas hingga ringsek. Ringsek tahu? Peok. Peok atau apa ya? Melengkung. Ayo bukan melengkung. Ringsek itu peok. Atau berubah bentuknya. Nah, berarti apa ini? Sandi memukul kaleng bekas hingga ringsek. Ini menandakan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Mengubah bentuk benda. Mister
Nah, sekarang Mister mau lempar lembing. Jalu dengar suaranya Mister? Dengar. Dengar. Jalu nunjuk temennya siapa? Bebas. Yang ada di Zoom ini. Bebas. Siapa? Raffi. Siapa? Raffi. Raffi. Iya. Raffi dengar suaranya Mister? Dengar. Nah, dengar Raffi. Yang pertama contohnya. Contoh yang ini. Contoh dari selain kayu menjadi abu ketika dibakar. Contoh berubah bentuk. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya apa, Vi? Selain kayu menjadi abu. Mengubah bentuk benda. Contohnya apa? Selain kaleng yang sudah ringsek. Ayo. Pokoknya bendanya itu bulat. Kalau diubah jadi kotak contohnya. Atau apa? Oke, boleh. Apa? Lilin. Tadi yang bentuknya apa namanya? Yang jadi habis. Boleh. Vi, nunjuk temannya Vi. Siapa Vi? Yang ada di Zoom ini. Siapa? Mas. Mas. Dimas, selain itu apa Dimas? Satu lagi, mengubah bentuk benda. Plastik yang diremes. Oh ya, plastik yang biasa terus di apa namanya? Diwel-wel. Nah, nanti agak atau kertas yang diwel-wel nanti juga berubah. Nah, tuh dipraktekin si Jalu tuh. Nah, oke, lanjut. 11. Nah, ini tadi kan yang putra semua sudah. Sekarang yang putri, Mister mau tunjuk, Mister mau sniper. Wah, sniper. Iya. Benar itu. Mister mau tunjuk. Flavio, dengar suaranya Mister? Dengar suaranya Mister? Dengar ya, Flavio ya. Flavio nanti siap men-sniper temennya. Nomor 11, gaya bisa berupa titik-titik dan titik-titik. Flavio jawabannya apa? Nomor 11. Tarikan dan dorongan. Tarikan dan dorongan. Siapa yang sependapat dengan jawabannya Flavio? Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Mister juga sependapat. Karena banyak yang sependapat, jadi Mister juga sependapat. Flavio, tunjuk temannya. Yang putri. Khusus yang putri. Jangan yang putra. Biar gantian. Oh, iya, loh. Siapa? Bentar. Jawab nomor 12. Tetot. Ya, waktunya habis. Hukumannya Banyak ini ada Ires, ada Kia, ada Keke. Ya siapa? Bebas apa, satu aja. Mister, kalau nggak jawab? Vio. Vio dengar suaranya Mister? Dengar. Dengar. 12 yo, dijawab yo. Contoh penggunaan gaya otot manfaat yang berbeda adalah Oh, membuat gerabah. Contoh penggunaan gaya otot memanfaatkan apa nih? Contoh penggunaan gaya otot yang bermanfaat dalam mengubah bentuk benda adalah jawabannya Vio apa? Membuat gerabah. Membuat gerabah. Siapa yang sependapat? Ngacunglah. Gerabah itu apa, Mister? Gerabah Kamu itu kayak kantong. adalah Kayak dari kantong tanah itu. liat itu loh. Oh, Kayak asbak, kayak vas bunga, yang dibentuk kayak ya. apa lagi? Yang dibentuk-bentuk itu tanah liat yang dibentuk. Di Kasongan ada tuh banyak. Kemarin kelas 5 Mister punya murid yang dari Kasongan kemarin di tempatnya muridnya Mister itu, kelas 5 yang kemarin. Oh, Terus Kasongan. Aku lihat. Kasongan. Ada yang rumahnya dekat Kasongan atau ada yang rumahnya Kasongan ini? Aku ada yang Lalu dekat. dekat ya? Lalu dekat Kasongan kayak Rehan, dekatnya Rehan. Yang lain? Kalau Mister rumahnya aslinya itu di Inggris. Di Inggris. Cuma di sini Mister liburan. Jawabannya apa tadi? Bagus. Violeta dengar soalnya Mister? Dengar. Nah, tunjuklah temanmu. Siapa? Satu lagi. Biar Yang nggak ngantuk. perempuan. Lah iyalah. Yang perempuan, temen cewekmu. Selain Flavio sudah. Yang lain. Vira. Siapa? Vira dengar suaranya Mister? Dengar. Dengar. Vira nomor 13. Ayo jawabannya apa?
Masyarakat di pegunungan lebih memilih bekerja berkebun atau bertani sayur, sedangkan masyarakat di pesisir pantai banyak yang bekerja sebagai nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman masyarakat dapat disebabkan oleh apa? Ini di pegunungan sama di pantai berarti apa? Jawabannya Vira apa? Vira mana Vira? Nggak ada jawabannya ya. Jawabannya apa Vira? Hanya kondisi 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 alam. Siapa yang sependapat dengan jawabannya Vira? 1, 2, 3, 4. Ah, banyak Mister juga banyak. Oke, kondisi alam. Yang pertama, berkebun itu di mana biasanya? di sawah. Enggak. Ya, Dataran tinggi. berkebun itu biasanya perkebunan itu di dataran tinggi. Kalau pertanian, bertani, Di dataran rendah. dataran rendah. Kalau di pantai biasanya pekerjaannya apa? Nelayan, bagus. Selain nelayan apa? Petani garam. Petani garam. Loh, Mister, petani udang. masa garam ditanam? Bukan gitu maksudnya. Jadi petani garam itu adalah orang yang membuat garam. Garam itu terbuat dari apa toh? Air Dari laut. air laut. Dari air laut yang dijemur. Siapa yang pernah ke pantai mana itu? Parangkusumo apa ya? Kalau enggak di Pantai Depok, timurnya Pantai Depok itu ada yang kemarin Mister lihat ada yang itu apa namanya? Garam. Jadi ada kayak tambak itu isinya adalah air laut terus dijemur. Terus nanti ada kristal-kristalnya garamnya itu. Nah, menyebabkan garamnya jadi. Nomor 14. Mister lagi nih, biar adil. Banyak bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Indonesia. Namun, Indonesia memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Jepang. Ini sambil merem bisa nih kalian. Nomor 15. Bahasa daerah akan terjaga dan tidak punah jika kita titik-titik. Menggunakan bahasa. Nah, suka berbahasa asing, menggunakan bahasa luar negeri, menggunakan bahasa yang sedang viral. Jawabannya yang apa ini? Turut serta Gampang. Bahasa daerah, bahasa Jawa. Saya yang sering menggunakan bahasa Jawa, tapi kalau sama orang tuanya jangan pakai bahasa ngoko loh ya, Mister nggak mau. Ya bentar, Mister. Arab neng di, nah, nggak boleh. Kalau belum bisa bahasa Jawa yang halus, pakai bahasa Indonesia. Gitu ya. Jangan pakai bahasa yang ngoko, bahasa Jawa kasar nanti. Kamu jam 10 ya, Mister? Iya, nanti jam 10 lebih dikit, nggak apa-apa. 16. Tangga nada yang menggunakan 5. Nah ini, hati-hati 5 nada. Namanya tangga nada apa? Pentagonis. Nur sudah. Nih. 5. 5 itu berapa? Nah, inilah tawan nih. Kalau 5 itu namanya penta. Jadi namanya katakan pentatonis. Pentatonis. Nah ini, udah Mister Anu nih, udah Mister ditemin. Pentatonis. Kalau diatonis itu berapa? Diatonis. No. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Berapa ini? 7. Betul. Ini 7. 7 hepta bukan? Tritatonis sering nggak keluar, yang keluar cuma 2. 7 nada. Nah, lanjutnya. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa termasuk lagu nasional. Nah, gampang ya. Iya. Ada yang sudah bisa nyanyi lagunya? Satu Nusa, satu bangsa. Nah, itu. Nah, nomor 18 mesti pada lupa nih. Kita agama Kristen. Alkitab atau Injil. Alkitab. Beda untuk apa beda, ayo? Untuk Hindu. Beda. Udah. Ayo, Bunda apa Hindu? Atau Konghucu? Ayo. Hindu. Al-Quran gampang ya? Islam. Islam agama kita. Tripitaka, ayo.
Udah. Buddha. Udah. Nah, udah nggak lupa ini. Pak. Ya. Nomor 19. Hak memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing dijamin oleh Negara. negara. Oke, bagus. Kepala sekolah. Ayo kok kepala sekolah, enak aja. Masa cuma kepala sekolah. Negara. 20. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dengan keragaman agama, maka kita perlu titik-titik. Menjunjung tinggi titik-titik. Toleransi. Toleransi itu apa? Toleransi. Toleransi itu apa? Saling menghargai. Oh, saling menghargai dan menghormati. Maksudnya menghormati jangan hormat. Wah, enggak boleh. Maksudnya menghormati adalah apa? Tidak memaksakan budaya kita atau agama kita ke orang lain. Hei, kamu harus jadi orang Jawa. Hei, kamu harus jadi orang ini. Enggak boleh, enggak bisa kayak gitu. Itu namanya menghormati, bukan hormat, gerak. Kayak gitu. Kalau menghargai gimana caranya? Kalau kalian punya agama, teman yang mempunyai beda agama dihormati. Contohnya kalau dia mau pergi ke mana ya? Contohnya ke gereja untuk beribadah ya dihormati. Jangan, kamu harus Islam. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus menghargai dan menghormati. Itu namanya toleransi. Kalau konsumsi apa? Makan, ya wes boleh. Konsumsi itu makan. Modernisasi. Kayak buat laptop. Nah, modernisasi kalau buat laptop. Buat teknologi. Ini lawannya jadul. Kamu jadi orang kok jadul. Nah, jadul itu orang zaman dulu. Nah, anak modern itu anak-anak kekinian. Wih. Anak-anak kekinian. Nah, itu namanya egois. Egois itu apa? Nggak mau, harus pilihannya sendiri. Betul. Jalu egois Jalu tuh memilih warna. Contohnya kelas kita mau dicat terus dikasih AC. Wih. Jalu egois. Warnanya harus warna pink. Waduh. Warnanya pink. Kalau anak putri paling suka warna pink. Tapi yang kalau Dimas, lah kok warna pink toh? Mbok warna biru. Wah, bintang langsung usul. Jangan warna biru, warna orange. Nah, itu nanti jadi egois. Egois itu memaksakan kehendaknya sendiri. Oke, paket A sudah dijawab semua. Mister mau tanya kejujurannya. Yang sudah mengerjakan terutama. Kalau yang belum mengerjakan nggak apa-apa. Ada yang betul semua? Ngacung? Sudah semua? Enggak, yang betul semua? Oke, ada yang salah satu? Salah satu? Oke, salah dua? Tidak. Salah semuanya? Salahnya nggak ngerjakan, salah semua. Oke. Ini Mr. Chef dulu, nanti Mr. bagikan di mana? Oke, yang kedua. Paket soal yang kedua. Siap ya? Kayaknya cuma bisa 2 deh. Oke, lanjut. Mana nih? 2. Jam 9. Tadi baru 16. Jam 9.42 nih. Nah, oke. Paket B. Ini soal tema 7. Besok PAT kalian itu per tema, bukan per subtema. Jadi materinya agak banyak yang sebuku itu. Jadi nanti sebuku. Loh, 12 hari, Mister. Gimana? PAT-nya 12 hari. 11 hari. Oh, gedein dikit. PAT-nya nanti sampai tanggal 9. 9 Juni. Banget. Enggak. Oke, bentar ada yang join. Sudah? Yuk, tema 7, paket B, nomor 1. Ini konsentrasi lagi loh ya. Anak-anak yang jawab tadi, Mister nggak lupa nih untuk nyatet. Oh, tadi ada yang nyatet, makanya Mister saranin bagi kalian itu di-on-in. Baik kameranya maupun suaranya. Oke, selanjutnya paket B nomor 1. Salah satu hal yang menyebabkan keragaman budaya di Indonesia adalah A. Indonesia terdiri beragam suku. B. Indonesia negara dengan banyak gunung api. C. Indonesia bekas dijajah bangsa lain. D. Indonesia terletak di iklim tropis. Jawabannya yang mana?
Dengar suaranya Mister anak-anak? Dengar ya? Jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Oke. Nomor 2. Dengar suaranya Mister ya? Dengar ya? Oke. Nomor 2. Keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia merupakan A. Kelemahan bangsa Indonesia. Kekayaan bangsa B. Indonesia. Hiburan. C. Kekayaan. D. Kekayaan Kerukunan. bangsa Indonesia. Jawabannya adalah Kekayaan. keluar lagi. Paket A Indonesia. tadi keluar, ini keluar juga. Sudah. Oke, bagus. Nomor 3. Listrik yang tidak mengalir dinamakan, oh ini IPA nih. Jawabannya apa nih? Statis. Listrik yang tidak mengalir. Statis. Siapa yang statis? Mengecunglah. Oke, siapa yang dinamis? Mengecunglah. Siapa yang elektron? Bertaubatlah. Siapa yang proton? Bertaubatlah. Karena jawabannya Proton itu bukan, nah ya itu atom nanti. Jawabannya yang bukan kacang atom. bukan. Statis, listrik yang Diam. tidak bisa mengalir. Nomor selanjutnya, nomor 4. Raka menyalakan lampu kamarnya dengan menekan sebuah saklar ke bawah. Kemudian ia mematikan dengan menekan ke atas. Hal ini adalah contoh kegiatan yang memanfaatkan, ayo, Dinamis. ada alirannya. Berarti apa? Dinamis. Ada alirannya berarti dinamis. Bagus. Listrik dinamis adalah listrik rangkaian listrik. Rangkaian listrik rumah kita itu adalah rangkaian listrik dinamis, bisa dimatiin, bisa dinyalain. Siapa yang kalau tidur matiin lampu? Ada yang tidurnya itu tidak dimatiin lampunya juga ada karena takut. Ada hantu. padahal nggak ada hantu. Padahal nggak ada hantu. Lanjut nomor 5. Tari Saman dari Aceh. Oh ini kurang kapital. Kalau nama tempat itu kapital ya. Tari Saman dari Aceh adalah contoh tarian daerah yang menggunakan pola lantai. Gampang ini. Horizontal. Horizontal itu yang tidur atau yang berdiri? Datar. Ini ya, datar ya. Ini horizontal, ini vertikal. Kalau diagonal yang miring. Itu ya. Berarti jawabannya yang horizontal. Nomor 6. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, maka energi listrik akan berubah menjadi gampang ini. Ya. Cahaya. Oke, Mister lempar. Oke, Mister mau sniper lagi. Mau lempar lembing lagi. Saya tak sniper, jawablah pertanyaannya, Mister. Aku. Ires, dengar saya, Mister? Ires? Dengar. Dengar ya? Res, contohnya energi gerak, perubahan dari listrik menjadi gerak apa, Res? Dipasangin. Pasangin, gampang. Ires, lempar temennya. Aku. Tapi jangan temennya dilempar ya, maksudnya dilempar siapa? Bebas, putra boleh, putri boleh. Siapa? Farah dengar suara Mister? Dengar. Farah, energi listrik menjadi energi panas, contohnya apa, Far? Kompor gas. Yang lain diam dulu, ayo. Farah yang menjawab apa, Far? Energi listrik jadi energi panas. Farah, contohnya apa? Apa? Ada yang mau bantu? Setrika. Selain setrika apa, yo? Kompor Kompor listrik. Selain kompor listrik apa? mikrofon. Solder, bagus. Nah, ini jawabannya. Farah, nunjuk temennya, Far. Siapa, Far? Bebas. Kecuali si Ires. Ires sudah ditunjuk tadi. Siapa, Far? Putra boleh, putri boleh. Belum, Pak. Yo sudah. Yang lain. Irfan.
Siapa? Saskia, Pak. Saskia dengar suaranya Mister? Ya, dengar sih. Saskia dengar suaranya Mister? Saskia dengar suaranya Mister enggak? Mana Saskia? Pak. Oh ya, Saskia. Selain Saskia. Farah, selain Saskia siapa, Far? Aku, Pak. Coba Kisha. Jadi sanggup. Siapa? Oke, Mister tunjuk aja ya. Ya. Mister tunjuk aja. Irfan dengar suaranya Mister? Mas Irfan? Nggak mau itu malu. Mas Irfan dengar suaranya Mister? Irfan, jangan lain videonya. Mas Irfan, energi listrik dipegas. Energi pegas, contohnya apa? Coba Mister lupa. Itu per. Nah, Per. per ya. Per terus apa lagi tuh? Yang ada di motor itu shock. Shock motor tahu ya? Apa namanya kalau kalian? Nah itu. Anggi kok Lanjut. Nomor 7, contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak terjadi pada penggunaan apa nih? Gampang ini. pompa air. Pompa air. Pompa air. Apa? Pompa air itu bergerak. Kalau setrika panas, kalau laser apa? Cahaya, bentar. Kalau penanak nasi? Panas. Good. Bagus. Langsung saja nomor 8. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada penggunaan listrik. Ayo ke panas, ayo. Oven. Setrika. Solder tadi ya udah kita bahas ya. Lanjut. Klakson pada mobil dan sepeda motor adalah salah satu alat elektronik yang mengubah energi listrik menjadi bunyi. Kita jawab bersama-sama dulu. Nanti sniper lagi. Pokoknya yang kelihatan kameranya kelihatan ngantuk tak sniper. Nomor 10. Alat elektronik di bawah ini yang tidak digunakan sebagai alat penerangan adalah Telepon. Nah, gampang ya. Telepon buat apa nih? Dimanfaatkan apanya? Untuk menelepon orang. Halo. Nomor 11. Kia, dengar suaranya Mister Kia? Kenapa nggak aku? Iya, nanti ganti ya. Nanti Kia, dengar suaranya Mister? Dengar. Kia nomor 11 jawabannya apa? Rumah Gadang adalah rumah adat dari daerah mana? Kalimantan Barat. Ada yang mau jawab lain? Gadang. Siapa yang Sumatera Barat? Ngacung dulu. Siapa yang Sulawesi Barat? Darel dengar suaranya Mister? Darel? Dengar. Darel jawabannya apa? Iya tadi Kalimantan Barat. Darel jawabannya apa? Barat. Apa? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke. Rumah Gadang itu berasal dari mana? Jawabannya adalah Sumatera Barat. Oke, bagus. Nah, nanti yang salah dibenerin nggak apa-apa. Nah, ini nomor 12. Kia tadi mana ya? Kia dengar saya, Mister? Ya. Dilempar, Kia. Siapa? Kamu yang belum. Putra boleh, Putri boleh. Kaila, dengar suaranya Mister? Kaila, dengar suaranya Mister ya? Kaila, nomor 12 jawabannya apa nih? Gapura Candi Bentar adalah nama. Bentar adalah nama dari rumah adat mana? Kaila dengar suara Mister? Huruf depannya. Kaila dengar suara Mister nggak nih? Oke, jawabannya apa? Jawabannya balai. Balai. Oke. Nomor 13 kita jawab bersama-sama lagi. Nanti Mister Sniper lagi.
Setiap rumah adat di Indonesia memiliki keunikan sendiri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sangat pandai dalam bidang apa ini? Keunikan rumah adat. Jadi rumah adatnya itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lonjong, ada yang bulat. Berarti apa? Arsitektur, rancang, merancang. Siapa yang mau jadi arsitek nih? Arsitektur, jadi rancang, merancang. Oh. Besok kalian kalau sudah gede, sekolah kalian, SD Muhammadiyah Karangajaan dirancang jadi gedung yang tinggi. Wah. Boleh. Jadi kalau jadi kalau main bapangan di paling ujung itu, main layang-layang di ujung nggak boleh. Nanti kena apa namanya? Pesawat nanti. Nomor 14, ulas, kebaya, dan Kulawi. Kulawi adalah contoh-contoh nama titik-titik di Indonesia. Pakaian adat, good. Langsung terjawab. Ini dijawab bersama-sama aja nggak apa-apa. Pakaian adat. Sniper. Yo nanti kalau sniper terus nanti Mister Pelurunya habis. Nomor 15. Tarian daerah yang beragam dari setiap daerah di Indonesia menggambarkan titik-titik. Tolak kehidupan Tarian daerah yang beragam dari setiap daerah di Indonesia kehidupan tiap daerah. jenis kehidupan lain, suasana laut, kekayaan alam. Berarti apa? Dari setiap daerah. Yes. Corak kehidupan di setiap. Sambil disimak, sambil diperhatikan loh ya, anak-anak. Nomor 16. Nah, ini Mr. Sniper nih. Sama yang belum-belum. Aku. Bentar. Fiza, dengar suaranya Mister? Fiza? Fiza, dengar suaranya Mister? Dengar. Dengar ya Fiza ya. Nomor 16 apa jawabannya Fiza? 16 jawabannya C. Yang bukan. Ada kata-kata yang bukan nih. Iya kan? Ya, emang kan. Yang bukan. Oh, tak garis. Yang mana jawabannya? Yang piano. Siapa yang jawab piano? Bagus. Yes. Oke. Bisa sudah. Tifa. Mahasa, dengar suaranya Mister? Mahasa. Mahasa, dengar suaranya Mister? Mahasa. Oke, Masa baru cari tempat duduk yang nyaman. Oke, Mister lempar dulu. Nanti Masa nanti lagi. Siapa ya? Yang belum. Ira sudah. Keisha, dengar suaranya Mister? Keisha, dengar suaranya Mister? Dengar. Keisha dengar. Nomor 17. Kolintang adalah alat musik dari daerah titik-titik. Keisha jawabannya yang mana? A. DKI Jakarta. B. Nusa Tenggara Barat. C. Bali. D. Sulawesi Utara. Kolintang. Sulawesi Utara. Oke, Kolintang. Siapa yang sependapat dengan jawabannya Keisha? Acung. Kolintang. Sulawesi Utara. Bali. Ada yang jawab Bali? Ada yang jawab DKI Jakarta? Memiliki khas. Jawabannya adalah Kolintang itu dari mana, yo? Sulawesi. Oke. Tifa, ini Tifa yang 8. Keisha, boleh nunjuk temennya. Siapa? Bebas. Aku. Ini jatahnya Keisha nyeneper temennya. Dilempar ke temennya. Boleh terserah. Siapa? Boleh terserah. Oh ya, boleh terserah. Boleh. Aku. Yo, Jalu. Wes, terserah Jalu. Halo. Yo. Provinsi Papua memiliki alat musik yaitu gampang ini namanya apa? Tifa. Yes, ini juga agak sering muncul tapi juga jarang. Tapi ada munculnya ini.
nomor 19. Mister nih, salah satu manfaat yang dapat dirasakan bangsa Indonesia karena keberagaman budayanya adalah budayanya banyak, sehingga apa pengaruhnya terhadap Indonesia? Yang A, banyak wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, banyak hasil budaya bangsa Indonesia yang diakui menjadi milik negara lain. C, banyak negara luar negeri yang ingin bergabung dengan Indonesia. D, banyak hasil karya kesenian yang diselundupkan ke negara lain. Kita itu kalau banyak kebudayaannya sehingga menarik apa? Menarik wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Berarti jawabannya yang A. Kemarin Mister di tempat siapa yang tahu Jatilan anak-anak? Tahu. Nah, Jatilan kemarin waktu itu ada bule yang datang cuma melihat Jatilan di foto-foto. Nah, itu artinya apa? Menarik wisatawan asing untuk berkunjung di Indonesia. Seperti itu. Nomor 20 terakhir paket B. Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam, maka untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman, maka kita salah satunya menjunjung tinggi sikap apa nih? Nah, ini gampang ya. Saling menghargai. Oke, good. Mister mau tanya nih, paket B siapa yang betul semua? Aku. Alhamdulillah. Siapa yang salah satu? Siapa yang salah dua? Tidak. Siapa yang salah paham? Nggak ngerjain maksudnya. Nah, oke, nggak apa-apa. Yang belum ngerjain nggak apa-apa. Nanti kita bahas bersama-sama. Udah mau jam Sampai 10. Nah, pas jam 10 nanti kita satu lagi ya. Satu lagi di yang C terus terakhir. Terakhir C. Biar nanti tadi kita awali di jam 9 lebih 10. Nanti harapannya kita sampai jam 10.15 lah paling pol. Itu ya, Mr. Chef dulu. Biar nanti kalian juga paham. Oke, terakhir. Ini masih semangat ya? Ada yang sudah ngantuk. Ada yang ini ada yang ngechat. Mister dengar saya, Mister suaranya nggak dengar. Mister dengar. Sekarang yang paket C. Nah, terakhir nih. Soal nomor 7. Ini agak sedikit membaca. Sudah dikerjakan belum? Menjaga persatuan adalah kewajiban setiap warga negara Indonesia. Setiap orang berperan dan bertanggung jawab menjaga persatuan agar keberagaman yang ada di Indonesia bisa menjadi kekayaan dan juga kekuatan bagi bangsa. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka kita bisa hidup dengan tenang dan damai. Masyarakat dapat beraktivitas dengan lancar dan nyaman. Pembangunan pun bisa berjalan dengan baik karena keamanan terjaga sehingga bangsa Indonesia bisa terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Salah satu sikap yang penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah toleransi. Sikap toleransi harus kita lakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sebagai siswa, sikap toleransi bisa kita cerminkan dengan berbagai macam perbuatan, misalnya dengan cara saling menghormati antara teman, mau berteman dengan siapa saja, serta mempersilahkan teman beribadah sesuai agamanya. Dengan bersikap seperti itu, dengan bersikap seperti demikian, maka kita bisa turut menjaga indahnya persatuan dan kesatuan negeri ini. Nah, ini ada bacaan tentang toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Pertanyaan yang pertama, pokok pikiran paragraf pertama adalah yang mana? Paragraf pertama itu yang mana? Yang ini nih. Kemarin kita sudah bahas, ciri paragraf itu adalah menjorok ke tengah. Ini menjorok ke sini nih, namanya paragraf. Ini adalah ciri-cirinya. Ini ada 2 paragraf. Anak-anak dengar suara Mister? Tadi kok langsung terputus.
Oke, lanjut ya. Saya juga. Nomor 1 jawabannya apa? C. Menjaga persatuan dan kesatuan karena terletak di kalimat pertama. Aduh. Jawabannya yang C. Mister, gambarnya mana nggak ada? Bentar. Touch screen. Ya, bentar. Bentar. Yang kelihatan gambarnya? Kelihatan ya? Ya. Ya. Oke, yuk kita jawab bersama-sama. C. Nomor 2. Pokok pikiran paragraf kedua yang mana? Pentingnya membiasakan sikap toleransi jaga menjaga persatuan dan kesatuan nih. Paragraf di kalimat pertama. Yang A. Nah, biasanya pokok pikiran itu ada di paragraf pertama atau paragraf kalimat pertama atau kalimat yang terakhir. Nah, ini. Selanjutnya berikut ini adalah cerminan sikap toleransi yang terdapat pada paragraf kedua, kecuali yang mana? Ini paragraf kedua yang ini. Yang pertama, saling menghormati antar teman. Ada. Misalnya dengan cara saling menghormati antar teman. Mau berteman dengan siapa saja, mau berteman dengan siapa, selalu melerai teman yang sedang berkelahi. Selalu mempersilahkan beribadah dengan agamanya. Berarti yang bukan yang C. Itu ya. Oh, lanjut. Indonesia memiliki penduduk yang memeluk agama beragam. Sikap di bawah ini yang tepat untuk menjaga persatuan dan di tengah keberagaman agama adalah yang mana ini? C. Saling menghormati. Yes. Gampang ya. Lanjut. Sikap menghargai dan turut melestarikan kebudayaan dari daerah lain adalah contoh sikap yang bisa membuat apa nih? Jawabnya sekali aja, Jalu. Jawabnya sekali aja. Jawabnya sekali aja, jangan nanti nggak malah kayak apa. Nanti nggak kedengeran ya biasanya. Nggak kedengeran. Nomor 6. Dampak negatif yang bisa terjadi jika tidak ada pemahaman atas keragaman dalam masyarakat antara lain terjadinya apa? Konflik itu apa? Konflik itu peperangan, pertikaian. Konflik itu sebenarnya permusuhan, permasalahan, perkelahian, betul. Nah itu. Nomor 7. Jika kita bisa membiasakan hidup berdampingan secara damai dengan semua orang yang berbeda suku, agama, ras, budaya maupun golongan, maka manfaat bagi bangsa Indonesia antara lain adalah A. Timbulnya berbagai masalah baru antar daerah. B. Tercipta aktivitas ekonomi yang aman dan nyaman. C. Pembangunan nasional menjadi semakin lama. D. Munculnya kesenjangan ekonomi antar lapisan. Berarti yang 8. Sikap di bawah ini yang dapat memecah persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Nah, ini gampang nih. Yang mana? Pendapat disetujui. Yang mana yang C? Memaksakan pendapat untuk disetujui. Sikap di memecah persatuan. Nah, iya. Warna kelas kita itu harus pink. Padahal pengennya warnanya biru atau gabung. Oke ya. Selanjutnya. 9. Contoh sikap toleransi dalam keragaman agama di bawah ini adalah yang mana nih? Menghargai hari besar agama, menghargai teman lain, mengajak teman untuk beribadah sesuai agama kita, memaksa teman, melarang teman beribadah. Waduh. Yang mana? Betul? Yang menghargai. Betul. 10. Berikut ini adalah bentuk toleransi terhadap keragaman gender. Gender itu adalah apa? Jenis kelamin atau laki-laki dan perempuan. Kelamain.
Namanya yang berarti yang mana? Yang D. Membeda-bedakan laki-laki dan perempuan, memberikan perlakuan yang sama terhadap semua teman, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, tolong-menolong tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Yang mana? Berikut ini ada toleransi terhadap keragaman gender, berarti ya kecuali lo ya. Kecuali lo ya. Ayo. Ayo, ada kecuali ya. Membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Nah, kalau yang B memberikan perlakuan yang sama. Yang nggak boleh dibeda-bedain. Kamu temen yang laki-laki sama perempuan dibeda-bedain nggak boleh, harus sama. Ini kenapa kok dikuningin ya, Nggak? Yang mana? Kan membeda-bedakan kan? Nah ya, kan yang salah, yang jawabannya toh. Kecuali. Apa? Kan kecuali toh, Jalu. Oh, kecuali ya? Lah, ini loh, ayo. Nggak pada fokus. Lah yo, ini udah nggak Pak. Boleh minum. Ini pada nggak puasa atau kalau nggak puasa boleh minum. Nomor 11, tinggal bentar lagi. Benda-benda berikut yang dapat ditarik magnet adalah Paku, jarum, dan silet. Aku jawabnya B salahnya di mana? Pensil. C salahnya di mana? udah jawab salah. Kayu. D salahnya di mana? Nah, semuanya salah. 12. Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda non-magnetis. Nah, benda namanya non-magnetis. 13. Danu mempunyai 2 magnet. Jika Danu mendekatkan A, magnet 1 ke arah ujung A, magnet 2. Nah ini A diarahkan ke ujung A dan A. Maka hal yang terjadi adalah A dan A. Tolak-menolak. Kedua ujungnya saling tolak-menolak. Ini loh ya, ini ngecoh nih. Gambar kayak gini mengecoh nih. Mesti yang kalian jawab adalah B dan A. Padahal yang pertanyaan di sini apa? Ujung A. Ini Mister garis bawahi. Ujung A berarti A didekatkan dengan A. Merah didekatkan dengan merah. Berarti dia akan tolak menolak. Betul. Yes, D. 14. Gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi dinamakan apa nih? Gravitasi. Pintar. Contohnya gravitasi apa? Apa yang jatuh dari pohonnya? Pohonnya. Kalian jondel itu kalau kalian lompat itu mesti turunnya ke bawah. Tidak lompat malah bus ke angkasa sana. 15. Contoh peristiwa di bawah ini yang merupakan contoh adanya gaya tarik bumi adalah, aduh gampang ini. Pengen jatuh, mengarah ke bawah. Yang akan mengarah ke bawah. Yes, buah yang jatuh akan mengarah ke bawah. Baru panen mangga. Bukan, Mister. Baru metik mangga tiba-tiba jatuhnya malah ke angkasa sana. Wah, nanti dimakan alien. 16. Bentar. 16. Dengar suara Mister ya? Ada siaran itu. 16. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain, dipengaruhi oleh permukaan benda. Jawabannya yang mana? Gaya gesek adalah gaya menguntungkan dan merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan antara lain A. Karena orang tiba-tiba jalan di depan. 17. Ban sepeda motor dan ban mobil dibuat dengan motif khusus atau berlarut. Hal ini Besar gaya gesek sehingga kendaraan mengurangi atau memperbesar gaya gesek sehingga tidak mudah tergelincir. Biasanya ban itu ada batik-batikannya itu, goresan-goresan itu.
18. Seni memotong dan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Ayo, yang disebut apa? Montase. Tase. 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 Montase, gambar yang sudah jadi loh ya. Iya. Sip. Gambar apa ini? Bunga. Gambar yang di atas karya seni yang menggunakan bahannya sama. Berarti apa? Mozaik. Mozaik. Bagus. 20. Tutorial di atas adalah membuat karya seni rupa. Buatlah gambar pada selembar kertas yang dipilih. Siaplah bahan seperti kertas, kain dari biji-bijian. Potonglah bahan-bahan tersebut jadi kecuali biji-bijian. Tempelkan potongan bahan gambar disediakan. Yang mana ini? Kolase. Kertas, kain, kayu, dan biji-bijian berarti yang berbeda-beda. Nek berbeda-beda apa? Kolase. 21. Persamaan montase, kolase, mozaik, dan aplikasi adalah seni karya tempel. Yes. 22. Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan tanah yang subur. Sehingga hal ini sangat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di bidang apa? Pertanian. Mantap. 23. Berikut ini adalah contoh aktivitas ekonomi masyarakat dalam bidang perikanan kecuali. Ayo. Yang mana? Ulat sutra. Budaya ulat sutra. Ulat sutra itu bukan pertanian. Nah, bagus. Tapi ulat sutra nanti peternakan, bukan pertanian. Peternakan, bukan perikanan. Hewan. Yes, betul. 24. Emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, dan intan adalah contoh bidang Tambangan. dari aktivitas ekonomi dalam bidang pertambangan. Bagus. 25. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contoh usaha di masyarakat yang termasuk industri seperti apa nih? Buat roti dan kue. Membuat bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Berarti yang apa? Membuat roti atau kue. Kue terbuat dari apa? Ada yang tahu? Tepung. Nah, betul. Tepung itu bahan mentah. Dibuat bahan setengah jadi adonan. Adonan dibuat lagi menjadi kue. Jadi bahan jadi. Oke. Paket C ada yang betul semua anak-anak? Oke, ini nanti Mr. Set, tenang aja. Dah. Oke, pengumuman anak-anak. Ini sudah ya? Sudah ya? Hilang lagi. Hilang mulu. Suara Mister. Bahasa Inggris. Dengar suara Mister? Halo, dengar suara Mister? Anak-anak dengar suara Mister enggak nih? Suara Mister? Iya, dengar. Oke, maaf. Oh, Tadi disconnect. Oke. Sudah selesai ya? hidupin kamera. Ya, ini sudah selesai ya? Ya. Oke. Pengumumannya. Pengumumannya besok tanggal 3, tanggal 4, tanggal 7 kalian tatap muka yang kedua. Itu pengumumannya.
Itu ujiannya di sekolah. Paginya kalian tatap muka, siangnya nanti kalian pulang ngerjain PAT. Tetap online tapi di rumah. Kenapa nggak di sana ya? Kita bahas kisi-kisi. Kisi-kisi yang kemarin sudah di-share, nanti kita akan bahas di sekolah. Seperti itu. Itu pengumuman yang pertama. Nanti Mister share tanggal 3, tanggal 4, tanggal 7 kelas 4. Berarti ke sekolah. Ya, berarti nanti kalian ke sekolah pagi. Tanggal 4, tanggal 3, tanggal 4 baru sama. mengerjakan PAT. Soal PAT akan diupload nanti di jam 10 pagi. Harapannya kalian masuk dulu, kita bahas dulu yang nantinya mau keluar apa. Kita bahas yang sekiranya mau keluar, terus nanti kalian pulang, kalian istirahat sebentar, makan, minum, terus langsung mengerjakan yang PAT online. Itu pengumuman yang pertama ya. Pengumuman yang kedua, bagi anak-anak yang belum setoran hafalan, halo guys, kayak setoran. Mister tunggu, ya, setoran. Oh iya, aku tinggal 2. Bagus. Apa-apa. Semuanya. Nanti setoran sama Mister boleh janjian dulu sama Mister. Terus yang selanjutnya, yang terakhir adalah tolong kalian ini semester 2 harus belajar dengan rajin karena PAT itu adalah yang menentukan kalian pantas naik kelas 5 atau masih di kelas 4. Jadi kalian harus belajar lebih giat lagi. Serius. Soal-soal yang dari Mister yang Zoom silakan jangan sampai hilang, nanti dipelajari lagi sambil nanti waktu PAT nanti Mister bagikan lagi soal-soal lagi biar belajar. Itu ya. Oke, karena waktunya sudah panjang, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh lewat WhatsApp grup. Oke ya, Mister akhiri. Kenapa ya, Mister? Kita akhiri pelajaran dengan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Oke, terima kasih anak 19 anak tadi sudah ikut Zoom. Ada yang mungkin di jalan lagi pergi nggak masalah. Ya, selamat liburan, selamat belajar. Besok kita ketemu lagi di Zoom-nya. Jangan, Pak. Yang ada di sini kita selfie dulu, bebas gayanya mau gaya apa aja. Mister hitung sampai 3, kalau nggak terhitung bukan salah Mister. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.